Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majalengka. Di sini kami akan membuat video presentasi tentang pasar persaingan sempurna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Ibu Nita Hetita SEMLD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalah Suyanti dengan NPM 2505101025. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pasar persaingan sempurna. Materi ini penting untuk dipahami karena disinilah kita bisa melihat bagaimana harga sebuah barang terbentuk secara alami tanpa ada intervensi atau permainan dari satu pihak saja. Pertama, kita masuk ke definisinya. Apa sih pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana tidak ada satupun pelaku ekonomi, baik itu penjual maupun pembeli, yang punya kekuasaan atau market power terhadap harga. Di sini penjual tidak bertindak sebagai pembuat harga atau price maker, melainkan sebagai price taker atau pengambil harga. Artinya penjual hanya mengikuti harga yang sudah berlaku di pasar. Kenapa begitu? Karena produk yang dijual itu sifatnya homogen atau identik. Jadi kalau ada penjual yang nekat menaikkan harga lebih tinggi dari harga pasar, pembeli akan langsung pindah atau meninggalkan mereka karena bisa mendapatkan barang yang sama persis di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Lalu dari mana harga ini muncul? Harga di pasar ini murni hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Pertemuan antara keinginan pembeli dan penawaran penjual inilah yang mendapatkan satu titik keseimbangan pasar. Contoh nyatanya bisa dilihat pada komoditas kebutuhan pokok atau hasil bumi. Seperti contohnya beras, gandum, hingga kentang. Barang-barang ini standarnya sama sehingga persaingannya benar-benar murni berdasarkan mekanisme pasar tersebut. Pada pasar persaingan sempurna terdapat beberapa ciri utama, yaitu yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Karena jumlahnya banyak, tidak ada pihak yang dapat mengendalikan harga pasar. Semua hanya mengikuti harga yang sudah terbentuk di pasar. Yang kedua, adanya kebebasan membuka dan menutup perusahaan atau free entry dan free exit, artinya perusahaan bebas masuk ke pasar jika memperoleh keuntungan dan bebas keluar jika mengalami kerugian tanpa hambatan besar. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau produk yang dijual hampir sama atau identik sehingga konsumen sulit membedakan barang dari satu penjual dengan penjual lainnya. Yang keempat, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Mereka mengetahui harga dan kondisi pasar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan karena kurang informasi. Saya Kartika Zara dengan NPM 2505101031 akan menjelaskan mengenai materi kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Dan kelebihan pasar persaingan sempurna ada 2 poin. Yang pertama yaitu kebebasan bertindak dan memilih persaingan sempurna, menghindari wujudnya konsentrasi kekuasaan di segolongan kecil masyarakat. Pada umumnya orang berkeyakinan bahwa konsentrasi semacam itu akan membatasi kebebasan seseorang dalam melakukan kegiatan dan memilih pekerjaan yang disukainya. Juga kebebasannya untuk memilih barang yang dikonsumsinya menjadi lebih terbatas. Yang kedua, di dalam pasar yang bebas, tidak seorang pun mempunyai kekuasaan dalam menentukan harga, jumlah produksi, dan jenis barang yang diproduksikan. Begitu pula dalam menentukan bagaimana faktor-faktor produksi digunakan dalam masyarakat. Efisiensilah yang menjadi faktor yang menentukan pengalokasiannya. Tidak seorang pun mempunyai kekuasaan untuk menentukan corak pengalokasiannya. Selanjutnya, dengan adanya kebebasan untuk memproduksikan berbagai jenis barang, maka masyarakat dapat mempunyai pilihan yang lebih banyak terhadap barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan masyarakat mempunyai kebebasan yang penuh ke atas corak pilihan yang akan dibuat dalam menggunakan faktor-faktor produksi yang mereka miliki. Di samping memiliki kelebihan, pasar persaingan sempurna juga memiliki kekurangan-kekurangan. Antara lain yaitu yang pertama, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi dalam pasar persaingan sempurna.
teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain. Sebagai akibatnya, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal dari mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru tersebut. Oleh sebab itu, keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal. Karena walaupun pada mulanya suatu perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya perusahaan lain dalam waktu singkat juga dapat berbuat demikian. Ketidakkekalan keuntungan dari mengembangkan teknologi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Yang kedua ada persaingan sempurna. Ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Di dalam menilai efisiensi perusahaan, yang diperhatikan adalah cara perusahaan itu menggunakan sumber daya. Ditinjau dari sudut pandangnya perusahaan, penggunaannya mungkin sangat efisien. Akan tetapi, ditinjau dari sudut kepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. Seperti itu. Yang ketiga ada membatasi pilihan konsumen karena barang-barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah 100% sama. Konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Di dalam mengatakan biaya produksi dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum tersirat yang tidak dinyatakan pemisalan bahwa biaya produksi tidak berbeda. Pemisalan ini tidak melakukan benar. Perusahaan-perusahaan dalam bentuk pasar lainnya mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat penikmat skala ekonomi, perkembangan teknologi dan inovasi. Distribusi pendapatan tidak selalu rata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya ini. Berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana bentuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Kalau distribusi pendapatan tidak merata, maka penggunaan sumber-sumber daya yang dialokasikan secara efisien akan lebih banyak digunakan untuk kepentingan golongan kaya, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Anisha Eka Fitria dengan NPM 2505101035. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurva dari pasar persaingan sempurna. Pada gambar ini menunjukkan kurva permintaan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Kalau kita perhatikan, garis permintaannya berbentuk horizontal pada harga Rp3.000. Kurva ini menunjukkan bahwa berapapun jumlah barang yang dijual perusahaan, harga pasar akan tetap sama, yaitu Rp3.000. Artinya, perusahaan tidak bisa menentukan harga sendiri. Perusahaan hanya bisa bertindak sebagai price taker atau penerima harga, yaitu hanya menerima harga yang sudah terbentuk di pasar. Jadi, kalau harga pasar terbentuk Rp3.000, maka perusahaan juga harus menjual dengan harga Rp3.000. Misalnya, perusahaan mencoba menaikkan harga menjadi Rp4.000, maka konsumen akan langsung berpindah ke perusahaan lain yang menjual dengan harga pasar, karena produk yang dijual sifatnya serupa atau homogen. Nah, karena itu, kurva permintaan perusahaan berbentuk datar atau horizontal yang disebut elastis sempurna. Artinya, perubahan harga sedikit saja akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan terhadap produk perusahaan. Kemudian, kondisi ini bisa terjadi karena output yang dihasilkan satu perusahaan hanya sebagian kecil dibandingkan seluruh barang yang beredar di pasar. Jadi, produksi satu perusahaan tidak cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita masuk ke kurva permintaan pasar. Pada gambar di sebelah kiri, ini adalah kurva permintaan perusahaan, sedangkan yang sebelah kanan adalah kurva permintaan pasar secara keseluruhan. Pada kurva ini terlihat adanya kurva permintaan dan kurva penawaran yang bertemu di titik equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Dari titik tersebut terbentuk harga pasar sebesar 3.000 dengan jumlah barang atau kuantitas sebesar 20.000 unit. Artinya, pada harga 3.000, jumlah barang yang diminta konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Inilah yang disebut kondisi pasar seimbang. Kemudian,
Dari kuantitas 20.000 unit tadi, kita bisa melihat bahwa jumlah barang yang beredar di pasar sangat besar. Karena itu, satu perusahaan hanya menyumbang sebagian kecil dari total produksi pasar. Jadi, meskipun satu perusahaan menambah atau mengurangi produksinya, pengaruhnya terhadap harga pasar hampir tidak ada. Nah, itulah sebabnya dalam pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu pertemuan permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara memaksimumkan keuntungan dalam jangka pendek. Tujuan utama perusahaan dalam jangka pendek adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang dapat dianalisis melalui dua pendekatan, yaitu pertama pendekatan TR dan TC. TR atau total revenue adalah total pendapatan yang diterima perusahaan dari hasil penjualan. Sedangkan TC atau total cost adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Keuntungan dilambangkan dengan simbol P, dengan rumus P sama dengan TR dikurangi TC. Artinya, keuntungan diperoleh dari selisih antara total pendapatan dan total biaya. Perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimal ketika selisih antara TR dan TC berada pada titik paling besar. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan MR dan MC. MR atau marginal revenue adalah tambahan pendapatan dari penjualan satu unit tambahan, sedangkan MC atau marginal cost adalah tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan. Nah, dalam pendekatan ini, keuntungan maksimum tercapai pada kondisi MR sama dengan MC. Artinya, perusahaan sebaiknya menambah produksi sampai titik di mana tambahan pendapatan sama dengan tambahan biaya. Jika MR lebih besar dari MC, perusahaan masih bisa menambah produksi karena masih membutuhkan. Sebaliknya, jika MC lebih besar daripada MR, perusahaan sebaiknya mengurangi produksi karena biaya tambahan lebih besar daripada pendapatan tambahan. Jadi, kesimpulannya, untuk memaksimumkan keuntungan jangka pendek, perusahaan dapat menggunakan dua analisis, yaitu mencari selisih terbesar antara TR dan TC atau menentukan titik saat MR sama dengan MC. Nah, sekarang kita membahas tentang produksi atau hasil penjualan yang dilihat dari tiga jenis pendapatan dalam perusahaan. Yang pertama adalah pendapatan total atau total revenue. TR merupakan seluruh pendapatan yang diterima perusahaan dari hasil penjualan produknya. Rumusnya, TR sama dengan P dikali Q, di mana P adalah harga barang dan Q adalah jumlah barang yang terjual. Jadi, misalnya, kalau harga satu barang Rp10.000 dan terjual 100 unit, maka total pendapatannya adalah Rp1.000.000. Yang kedua adalah pendapatan marginal atau marginal revenue. MR menunjukkan tambahan pendapatan yang diperoleh perusahaan ketika menjual satu unit barang tambahan. Rumusnya, MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Artinya, kita melihat perubahan pendapatan total dibagi perubahan jumlah barang yang terjual. Konsep ini penting karena membantu perusahaan menentukan apakah menambah produksi masih menguntungkan atau tidak. Yang ketiga adalah pendapatan rata-rata atau average revenue. AR menunjukkan rata-rata pendapatan yang diperoleh dari setiap unit barang yang terjual. Rumusnya, AR sama dengan TR dibagi dengan Q. Jadi, total pendapatan dibagi dengan jumlah barang yang terjual. Kalau disimpulkan, TR menunjukkan pendapatan keseluruhan, MR menunjukkan tambahan pendapatan dari penjualan ekstra, dan AR menunjukkan rata-rata pendapatan per unit barang. Ketiga konsep ini sangat penting karena menjadi dasar perusahaan dalam menganalisis keuntungan dan menentukan jumlah produksi yang optimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan antara permintaan dan pendapatan pada pasar persaingan sempurna. Kalau kita lihat pada grafik sebelah kiri, kurvanya masih sama seperti sebelumnya, yaitu garis horizontal pada harga Rp3.000. Pada pasar persaingan sempurna, harga ternyata sama dengan average revenue atau pendapatan rata-rata dan juga sama dengan marginal revenue atau pendapatan marginal. Jadi, bisa dituliskan P sama dengan AR sama dengan MR. Sekarang kita coba buktikan dulu untuk average revenue atau pendapatan rata-rata.
Misalnya, konsumen membeli 2 produk dengan harga masing-masing Rp3.000, berarti total pendapatannya atau total revenue-nya sebesar Rp6.000. Untuk mencari pendapatan rata-rata, rumusnya adalah total revenue dibagi jumlah barang. Jadi, 6.000 dibagi 2, hasilnya adalah 3.000. Dari sini terbukti bahwa average revenue nilainya sama dengan harga, yaitu Rp3.000. Kemudian kita buktikan untuk marginal revenue atau pendapatan marginal. Rumus MR adalah perubahan total revenue dibagi perubahan jumlah barang. Atau bisa kita tuliskan MR sama dengan TR2 dikurangi TR1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Misalnya, total revenue awal adalah Rp3.000 saat terjual 1 barang, lalu menjadi Rp6.000 saat terjual 2 barang. Maka 6.000 dikurangi 3.000 dibagi 2 dikurangi 1, hasilnya 6.000 dikurangi 3.000 hasilnya 3.000 dibagi 2 dikurangi 1 hasilnya 1, 3.000 dibagi 1 hasilnya 3.000. Jadi, marginal revenue juga sama dengan harga pasar, yaitu Rp3.000. Karena itu, pada pasar persaingan sempurna, garis permintaan ini sekaligus mewakili 3 hal, yaitu harga atau price, average revenue, dan marginal revenue. Nah, kemudian kalau kita lihat grafik sebelah kanan, itu adalah kurva total revenue atau total pendapatan. Bentuk kurvanya garis lurus dari titik 0 atau dari kiri bawah ke kanan atas. Kurva TR dimulai dari titik 0 karena ketika jumlah barang yang dijual masih 0, maka pendapatan juga 0. Lalu, semakin banyak barang yang berhasil dijual, maka total pendapatan perusahaan akan semakin meningkat secara lurus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana perusahaan dalam pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungannya dalam jangka pendek menggunakan pendapatan TR dan TC. Sebelumnya, kita ingat dulu bahwa dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan itu disebut sebagai price setter atau penerima harga. Artinya, perusahaan tidak bisa menentukan harganya sendiri karena harga sudah dibentuk oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Jadi, misalnya, harga sudah terbentuk sebesar 150, maka perusahaan harus mengikuti harga itu. Kalau perusahaan mencoba minta lebih mahal, konsumen akan pindah ke penjual yang lain karena barang yang dijual ini sifatnya homogen atau sama. Pada tabel yang sebelah kiri, kita bisa lihat bahwa harga atau price selalu tetap di angka 150. Karena harga tetap, atau revenue atau TR dikali dengan nilai harga dengan jumlah barang yang dijual. Misalnya, perusahaan menjual 1 barang, maka TR sama dengan price dikali quantity, jadi TR sama dengan 150 kali 1, hasilnya 150. Kemudian misalnya menjual 2 barang, maka TR sama dengan 150 kali 2, hasilnya 300 dan seterusnya. Kemudian pada bagian TC atau total cost, perhatikan di sini, kok ini 0, berarti artinya jumlah barang yang terjual 0, tapi kok ada biayanya 100, kenapa kira-kira? Nah, itu karena adanya fixed cost atau biaya tetap. Karena ini jangka pendek, makanya ada fixed cost. Artinya apa? Fixed cost di sini, walaupun dia tidak memproduksi barang, dia tetap harus menggaji karyawan. Jadi ada beberapa biaya tetap yang harus dikeluarkan, makanya di sini ada nilainya. Nah, TC atau total cost adalah total biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan, yang dimana biaya produksi tersebut berasal dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk nilai TC pada tabel ini sebenarnya sudah diketahui dan langsung dicantumkan dalam tabel. Jadi kita tinggal menggunakan data tersebut untuk membandingkan antara TR dan TC, lalu menentukan laba maksimum perusahaan. Fokus pembahasannya adalah melihat perusahaan yang memiliki keuntungan paling besar, bukan menghitung biaya produksi dari awal. Nah, kemudian kita lihat bagian laba atau keuntungan perusahaan. Bagaimana sih cara mencari laba? Laba diperoleh dari TR dikurangi dengan TC. Misalnya, pada jumlah produksi 1 unit, TR perusahaan 150, sedangkan TC perusahaannya 200. Jadi tinggal 150 dikurangi 200, hasilnya minus 50. Artinya, perusahaan masih mengalami rugi sebesar 50. Nah, coba perhatikan tabelnya. Walaupun perusahaan ini masih mengalami kerugian karena biaya produksi masih lebih besar daripada pendapatan yang diterima. Tapi, semakin banyak barang yang diproduksi dan dijual, pendapatan perusahaan itu meningkat.
Akhirnya perusahaan mulai memperoleh laba. Lalu, titik keuntungan paling maksimal terjadi saat perusahaan memproduksi 7 unit barang. Pada titik itu, PR perusahaan sebesar 1050 dan TC sebesar 630, sehingga laba yang diperoleh adalah 420. Nah, di sini ada dua nilai yang sama. Pada titik 6, 420, dan pada titik 7 juga 420. Terus, kenapa yang dipilih itu titik 7? Jadi, yang biasanya terjadi ketika terjadi seperti ini, di mana laba perusahaan maksimumnya ada di dua key seperti titik 6 dan titik 7, biasanya maksimumnya itu ada di key yang paling besar. Berarti titik 7 dong. Kenapa? Karena biasanya di titik 7 ini, key yang paling besar itu mengalami MR sama dengan MC. Itu akan kita buktikan di pembahasan selanjutnya. Nah, bisa juga karena walaupun laba di key 6 dan di key 7 sama-sama 420, perusahaan biasanya dianggap mencapai titik optimal tersebut sebelum laba mulai turun. Kita lihat setelah titik 7. Di 8, laba turun menjadi 320. Artinya, setelah titik 7, tambahan biaya sudah mulai lebih besar dibanding tambahan penerimaan. Itu menunjukkan bahwa perusahaan sudah melalui titik optimalnya. Nah, lalu kita lihat pada grafik ini. Kami adalah sebenarnya melihat hubungan antara R dan TC untuk mencari titik laba maksimum. Garis biru ini adalah R atau total revenue, sedangkan garis merah ini adalah TC atau total cost. Sumbu bawah menunjukkan jumlah produksi atau kumpulan barang, sedangkan sumbu samping menunjukkan jumlah uangnya. Nah, lalu kenapa garis TR lurus dari kiri bawah ke kanan atas? Karena harga barang 150. Jadi, setiap perusahaan menjual tambahan satu barang, pendapatannya selalu bertambah 150 juga. Makanya, bentuk TR menjadi garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Misalnya, kita menjual satu barang, R-nya 150. Ketika menjual 2 barang, R-nya 300. Dan ketika menjual 3 barang, R-nya itu 450. Nah, kenaikannya itu selalu tetap, jadi ketika itu lurus. Kalau kalian bingung pada angka-angka yang ada pada sumbu P atau garis vertikal ini, seperti 400, 800, 1200, dan 1600 itu dari mana? Sedangkan tabel tidak tercantumkan angka-angka tersebut. Nah, jadi sebenarnya harusnya pada grafik ini itu bukan menunjukkan harga barang saja, tapi lebih ke nilai uang atau rupiah pada sumbu vertikal. Nah, angka tersebut hanya dipakai sebagai skala pada sumber vertikal itu, supaya grafiknya mudah dibaca. Karena menjadi tabel adalah T-nya 1500 dan TC-nya 1800, supaya garisnya tidak kan menjadi seperti. Maka bisa kita makan angka skala seperti 400, 800, 1200, dan 1600. Jadi, angka itu harus dipakai dengan isi tabel. Itu kemungkinan dan ukuran pada sumbu untuk membantu membaca grafiknya. Nah, selanjutnya kita fokus pada garis merah, yaitu garis TC atau total cost. Garis TC menunjukkan total biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan juga akan semakin besar. Kalau diperhatikan, garis TC awalnya naik perlahan, tetapi semakin lama menjadi semakin curam. Maka ini menunjukkan bahwa ketika produksi terus ditambah, biaya produksi ikut meningkat lebih cepat, karena perusahaan membutuhkan lebih banyak bahan baku, baik kerja, listrik, dan biaya produksi lainnya. Nah, untuk mengetahui laba maksimum pada kurva ini, kita bisa melihat jarak antara garis TR dan garis TC. Pada grafik ini, jarak paling jauh antara garis TR dan garis TC berada di sekitar 7, di mana TR 1050 dan TC-nya 430. Tinggal dikali saja, TC dikurangi TR berarti 1050 kurangi 450, maka hasilnya 420. Nah, itulah laba maksimum perusahaannya. Nah, perhatikan, selama garis TR berada di atas garis TC, berarti perusahaan masih. Nah, kalau tadi kita membahas tentang bagaimana cara memaksimumkan keuntungan perusahaan dalam jangka pendek menggunakan pendekatan TR dan TC, sekarang kita akan membahas tentang cara memaksimumkan keuntungan perusahaan dalam jangka pendek menggunakan pendekatan MR dan MC. Nah, MR adalah marginal revenue atau tambahan penerimaan yang diperoleh perusahaan ketika menjual tambahan satu unit barang. Yang dimana rumus MR itu dibagi dengan dua aktif atau sama dengan T2 dikurangi X1 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Contohnya pada tabel MR sama dengan R2-nya 100 dikurangi TX1 150 dibagi dengan 2 dikurangi 1, hasilnya 300 kali 150 dibagi dengan 2 kurangi 1 dengan 1, hasilnya 150 dibagi 1 adalah
Karena perusahaan berada dalam pasar sempurna, maka harga barang bersifat tetap yaitu 150. Artinya, tambahan penerimaan atau MR juga akan selalu tetap sebesar 150. Nah, kemudian ada FC atau marginal cost, yaitu tambahan biaya yang muncul ketika perusahaan menambah produksi satu unit barang. Yang dimana rumus MC delta X dibagi dengan delta T atau sama dengan S2 dikurangi dengan XC1 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Nah, contohnya pada tabel ini SC2 yaitu 280 dikurangi dengan SC1 200 dengan 2 dikurangi hasilnya 280 dikurangi 200 yaitu 60 dibagi dengan 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Maka 80 dibagi 1 hasilnya 80. Nah, terus ada misalnya 340 dikurangi 280 dibagi dengan 3 kurangi 2 hasilnya sama dengan 340 dikurangi 280 60 dibagi dengan 3 kurangi 2 yaitu 1. Maka hasilnya 60 dibagi 1 yaitu 60 dan seterusnya. Nah, selanjutnya pada tabel juga terdapat kolom tambahan fee. Tambahan fee tersebut menunjukkan tambahan keuntungan yang diperoleh perusahaan setiap kali produksi ditambah 1 unit. Nah, nilainya diperoleh dari MR kurangi dengan MC. Kalau hasilnya positif, berarti perusahaan masih mendapatkan tambahan keuntungan. Tapi kalau hasilnya negatif, berarti tambahan produksi justru mengurangi keuntungan perusahaan. Contohnya, pada P1, 150 dikurangi 100, maka hasilnya 50. Kemudian pada P2, 150 dikurangi 80, hasilnya 70, dan seterusnya. Sementara itu, sigma P menunjukkan total keuntungan yang sudah ditentukan perusahaan sampai jumlah produksi tertentu. Nilai sigma P pada tabel ini diperoleh dari penjualan kolom tambahan P secara terus-menerus. Nah, misalnya pada P1 tambahan keuntungan sebesar 50, maka sigma P juga 50. Kemudian pada P2 tambahan keuntungan bertambah 70, tinggal ditambahkan saja 50 ditambah 70 sehingga hasilnya atau total keuntungannya menjadi 120 dan seterusnya. Nah, coba perhatikan pada tabel. Sigma P ini terus meningkat dari Q1 sampai Q7 dan mencapai nilai terbesar yaitu 520. Karena itu, Q7 menjadi titik pada maksimum perusahaannya. Nah, pada titik tersebut, MR dan MC berada pada posisi yang sama, yaitu 150. Maka, MR sudah sama dengan MC, artinya tambahan penerimaan sama dengan tambahan biaya sehingga perusahaan berada pada kondisi produksi yang paling optimal. Kemudian, setelah melewati Q7, MC menjadi lebih besar daripada MR. Bisa dilihat pada Q8, MC naik menjadi 250, sedangkan MR tetap 150. Akibatnya, tambahan P
menjadi negatif dan si profit mulai menurun. Artinya, tambahan produksi setelah titik tersebut sudah tidak menguntungkan lagi bagi perusahaan. Jadi, kesimpulannya, dalam pendekatan MR dan FC, perusahaan akan memperoleh laba maksimum jika MR sama dengan MC. Itu pada saat perusahaan memproduksi 7 unit barang. Nah, selanjutnya coba perhatikan grafik yang ada di sebelah kanan. Garis merah menunjukkan MR atau marginal revenue, sedangkan garis biru menunjukkan MC atau marginal cost. Karena perusahaan berada dalam fase persaingan sempurna, maka harga barang bersifat tetap. Akibatnya, tambahan penerimaan wajib juga selalu tetap. Garis MR berbentuk horizontal pada angka 150. Sementara itu, garis MC atau market cost bentuknya melengkung. Pada awal produksi, dulu tambahan masih relatif kecil sehingga garis MC berada di bawah MR. Namun, semakin banyak barang yang diproduksi, biaya tambahan produksi ikut meningkat sehingga garis MC lama-kelamaan akan naik semakin tajam. Nah, selama garis MC berada di bawah MR, perusahaan karena tambahan penerimaannya lebih besar daripada tambahan biayanya. Pada saat itu terjadi saat garis MC bertemu dengan garis MR, yaitu di sekitar 7. Di titik tersebut, perusahaan berada pada kondisi produksi yang paling optimal. Tambahan penerimaannya sampai dengan tambahan biayanya itu. Kemudian, titik garis MC berada di atas MR. Artinya, tambahan biaya sekarang lebih besar daripada tambahan penerimaan, sehingga keuntungan perusahaan mulai menurun. Demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.